karena ketiga anak kami yang tidak pernah bersekolah formal, nggak pernah TK, SD, SMP, ataupun SMA, di tahun ini meninggalkan rumah semua. Ya, anak pertama sudah keluar lebih dulu beberapa tahun yang lalu karena kuliah di Universitas Indonesia. Tahun ini anak kedua kuliah di Universitas Gadjah Mada ke Yogyakarta. Dan tanpa diduga gitu ya, anak ketiga tahun ini juga keluar dari rumah padahal dia masih di jenjang SMP karena harus mengikuti camp pelatihan nasional di bidang olahraga. Ya, jadi kayaknya gitu ya, karena anak-anak sudah selesai dalam tanda kutip masa homeschoolingnya, kayaknya ini jadi waktu yang tepat ya Mas buat kita untuk berbagi cerita ke teman-teman semua bahwa ternyata bisa loh mendidik anak-anak sendiri di rumah, beneran loh, nggak sekolah tuh bisa loh gitu. Dan video ini menjadi video pertama dari refleksi kita, proses kita, perjalanan kita menceritakan kembali proses bersama anak-anak. Mas Ar duluan ya. Oke, siap. Nggak, soalnya gini, siapa tahu ada yang baru datang ke channelnya Rumah Inspirasi dan kemudian nggak kebayang homeschooling itu apa. Terus kok bisa nggak nyekolahin anak formal tuh gimana maksudnya? Iya, betul. Homeschooling adalah sebuah model pendidikan di mana orang tua memilih untuk bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kita menjadi seperti manajer, seperti kepala sekolah untuk anak-anak kita. Jadi homeschooling itu bukan mendaftarkan anak di sebuah lembaga berlabel homeschooling, bukan, ya, tapi sebuah model pendidikan yang berbeda dengan sekolah. Ya, ini yang kemudian menjadi spirit dasar homeschooling. Kalau sekolah itu kita menitipkan, mendelegasikan pada lembaga pendidikan, pada guru, gitu. Sementara kalau homeschooling kita bersifat mandiri. Jadi pendidikan mandiri dipimpin oleh orang tua. Teknisnya bisa macam-macam, ya. Nanti kita akan obrolkan di lain waktu. Yeah. Nah, hari ini kita ngobrolin tentang refleksi proses kita. Jadi ternyata bisa loh, gitu ya. Ya, menurut Mas Ar gimana? Ya, refleksi personal aku ya selama proses kita kurang lebih 22 tahun. Jadi kalau homeschooling dimulai dari proses keputusan sejak anak lahir, gitu ya. Jadi kami memutuskan di awal pernikahan kita mau jalani homeschooling nih, gitu ya. Di awal lahir, maka ini sudah 22 tahun proses perjalanan kami menjalani homeschooling bersama anak-anak. Seperti tadi Lala cerita, anak-anak nggak pernah masuk preschool, nggak pernah TK, nggak pernah SD, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA. Tapi kemudian bisa kuliah, gitu ya. Dan secara personal, aku sih puas sekali. Aku puas sekali bahwa ternyata bisa. Beneran, ya. Lega karena kerja keras kita selama sekian tahun itu ternyata oke, selesai ini, gitu ya. Dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi kalau kita melihat pendidikan yang baik itu adalah sebuah proses secara sederhana, misalnya kemudian anaknya bisa kuliah, bisa kok. Anak pertama kan tadi kuliah di UI, anak kedua kuliah di UGM, dan anak ketiga menekuni olahraga dan kemudian bisa berprestasi sampai tingkat nasional. Jadi puas, lega, dan ternyata proses ini seru kalau buat aku. Jadi aku masih ingat kalau kita dulu ya pada waktu di awal-awal itu kan rasanya sepi gitu ya, sendirian gitu ya. Ya sekarang sih mungkin masih sedikit yang menjalani homeschooling, tapi dulu apalagi ya 20-an tahun dulu yang lalu. Dulu kayak orang gila. Ya, tapi ya betul-betul sih ya, dulu kita ngapain sih dulu? Tapi memang memuaskan ya, dan kita sangat puas dengan prosesnya gitu ya, sangat puas dengan hasil yang dijalani oleh anak-anak. Kemudian juga aku sih melihatnya secara sosial, bahwa yang kita lakukan ini berdampak sosial. Ya, bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai keluarga, tapi mudah-mudahan ini bisa membukakan wawasan bagi para orang tua di Indonesia dimanapun bahwa kita punya alternatif loh, gitu ya. Sebenarnya kalau aku sih yang paling seneng itu bahwa kan misalnya kadang-kadang kita suka komplain gitu ya, aduh pendidikan begini, pendidikan begitu gitu. Pilihannya kan sebenarnya cuma dua. Kalau buat saya, kalau kita nggak suka akan sebuah hal, ya kita lakukan sesuatu atau kita terima telan. Gitu. Dan kemudian homeschooling ini memberikan pilihan bahwa ternyata ada sebuah hal yang lain yang berbeda yang bisa kita ambil ya, selain menitipkan anak di sekolah. Dan
ya pengalaman kita 20-an tahun ini menjalani homeschooling kan menunjukkan bahwa oh bisa kok gitu. Iya, dan aku rasanya seneng banget karena ternyata pendidikan itu betul-betul bisa dikustomisasi sesuai dengan anaknya, sesuai dengan karakternya. Jadi karena memang nggak semua anak kalau menurut aku itu cocok duduk tenang, manis, menerima pelajaran. Aku termasuk yang kurang cocok. Gimana dulu? Aku tuh nggak punya masalah dengan pelajarannya sendiri sih, tapi aku memang terus terang bermasalah untuk duduk agak lama mendengarkan Oge-oge gitu ya. mendengarkan. Jadi sebenarnya sih udah menit kesekian aku udah ini, dan mungkin ibuku sampai bilang kalau dulu ada homeschooling sih kayaknya kamu udah nggak sekolah gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, aku seneng bahwa ternyata beneran gitu ya, alternatif ini tuh bisa dijalani. Udah itu aja, sesederhana itu. Ya, aku juga merasa puasnya karena kita bisa menjalani anak-anak itu Beda-beda. beda-beda. Anak pertama prosesnya berbeda, anak kedua beda lagi, anak ketiga beda lagi, dan itu sangat dimungkinkan karena ya fleksibilitas dalam proses homeschooling. Iya. Kalau buat Mas Ar, apa yang paling memuaskan? Itu tadi, custom. Ya, homeschooling adalah sebuah model pendidikan yang bisa di custom. Jadi kalau sekolah itu kan standar, ada kurikulum dan kemudian dilaksanakan relatif sama, serupa antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Tapi kalau kita dalam konteks homeschooling, ini betul-betul bisa di custom, disesuaikan untuk anak-anak. Iya, 3 anak dan 3-tiganya sangat berbeda ya. Ya, jadi misalnya anak pertama itu punya keingintahuan yang sangat besar. Jadi kalau misalkan di sekolah pasti dia survive lah, mungkin jadi juara kelas kali ya. Iya, jadi ketua OSIS mungkin. Tipe-tipe ketua OSIS gitu ya. Karena senang belajar, senang gaul. Itu maksudnya gitu. senang gaul itu. Gitu ya. Senang berorganisasi, senang. senang ketemu orang gitu, senang bikin-bikin gitu. Jadi dalam proses anak pertama itu kita kayaknya sangat puas gitu ya, memberikan stimulasi karena anaknya kasih apa saja semangat. Dan belajar apa aja ya, senang gitu ya. Anak sosial banget ya. Ya, kemudian di anak kedua beda lagi ternyata. Anak kedua ini ya masih bisa, nggak ada masalah, tetapi dia into art and craft ya. Iya, Sangat benar. suka dengan art dan craft. Dan kemudian ya sudah, akhirnya kita menyesuaikan ya, banyak memberikan ruang bagi dia untuk mengeksplorasi dunia craft dan art. Berbeda dengan kakaknya yang sangat akademis ya, suka dengan belajar, filsafat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, beda banget. Beda banget. Yang ketiga itu sangat fokus dan ya udah satu hal gitu ya. Iya. Jadi cuma catur gitu ya. Dulu sempat basket gitu. Jadi betul-betul satu, dan kemudian kita bisa ternyata mengelola prosesnya gitu ya, berkat proses homeschooling ini. Karena tidak harus fleksibel, tidak harus mengikuti standar yang ketat. Betul. Seperti sekolah. Dan itu membuat dia punya kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya, membangun kepercayaan dirinya. Karena kalau masuk sekolah kemungkinan besar dia akan merasa bodoh, ya, karena dari sisi akademis kurang. Betul. Gitu ya. Mungkin dia tidak secerdas temannya dari sisi akademis. Tapi berkat proses homeschooling ada fleksibilitas, anaknya menekuni sebuah bidang yang tertentu yang sangat fokus, yang dia sukai, dan dia mau bekerja keras di sana, dan dia bisa excellent di area satu itu. hal yang aku sangat puas dalam konteks itu adalah gini. Jadi anak pertama dan anak kedua itu ya alhamdulillah puji Tuhan mereka dari sisi calistung. Kan kadang-kadang orang tuh ukurannya calistung kan ya. Dari sisi calistung tuh mereka cepet gitu. Jadi saya tuh termasuk yang nggak terlalu dipermasalahkan nggak nyekolahin anak, karena anak pertama di usia 5 tahun gitu udah baca, udah bisa, dia udah ngomongnya lancar, udah gini, dan udah mulai bisa menulis apa, pokoknya kayak gampang banget semua prosesnya. Sementara anak ketiga sampai umur 8 tahun aja tuh masih belum lancar menulis. Dan itu kan pasti akan bermasalah ya kalau dia sekolah formal. Bisa membaca juga terlambat ya. Iya, membaca mungkin 7 tahunan itu juga baru patah-patah gitu ya. Padahal kami merasa menstimulusnya kurang lebih sama. Nah, tapi di usia 11 gitu ya, ketika pada suatu hari anak ketiga tuh menulis gitu, dia umurnya 11 tahun, terus kemudian saya menemukan tulisan kakaknya yang anak pertama di usia 11 tahun, ternyata tulisan si anak nomor bungsu ini lebih rapi gitu. Terus kemudian saya lihat bahwa ternyata dia juga tidak punya masalah dengan menulis yang bagus gitu. Jadi walaupun masuknya
terlambat, tidak seperti kakak-kakaknya, tapi dia tidak punya masalah di situ. Ya, Ya. tidak ada pressure bahwa umur 7 Harus tahun harus sama. sudah bisa Iya, membaca, iya. gitu ya. Kami oke, karena setiap anak berbeda-beda, kemudian ya sudah nggak apa-apa lah, diikuti aja. Yang penting distimulasi terus dan itu tidak apa-apa. Jadi itu Iya. kemewahan yang kita rasakan fleksibilitas ketika Iya, menjalani betul. homeschooling. Iya, karena dia tidak merasa bodoh. Ya, dia tidak merasa malu, tidak dipermalukan, tidak dipaksa-paksa untuk bisa membaca, menulis dengan cepat karena ada tuntutan eksternal. Iya, betul. Iya, tapi tentu saja di dalam proses ini nggak semuanya lancar, nggak semuanya mulus, pasti ada hal-hal yang berat ya Mas Arya gitu ya. Memang prosesnya tidak selalu lancar dalam proses homeschooling, gitu ya. Ada hal yang susah, yang berat, tapi aku sendiri sih lupa ya. Kalau bicara rasanya sih semuanya mulus-mulus aja. Karena Mungkin udah lewat. Udah lewat, Dimana-mana gitu ya. kan gitu. Kalau udah lewat tuh yang nggak enak, yang nggak asik-asik tuh kayak otak kita langsung ya sudah selesai. Gitu ya. Dan mungkin gitu ya, mungkin ibunya yang memang lebih bisa merasakan apa sih yang berat karena homeschooling ini sebagian besar dikelola oleh ibu. Jadi Iya. faktor ibu itu menjadi faktor yang sangat krusial. Yang paling berat tentu saja ketika anak masih usia dini. Itu paling berat karena ya kan kita nggak ada asisten gitu ya, dan kemudian dalam kondisi normal aja punya anak usia dini udah berat, apalagi kalau kemudian punya anak usia dini plus homeschooling. Dan yang paling berat tentu saja adalah ketika anak ketiga lahir, karena saat itu anak kedua masih belum mandiri dan anak pertama lagi seneng-senengnya belajar. Dan secara mental tuh ada perasaan gini, aduh ini tuh harusnya dia bisa eksplorasi ini, harusnya dia bisa begini, harusnya aku bisa nemenin begini, kita bisa percobaan ini, percobaan itu, tapi energinya udah nggak ada. Aku udah rasanya bisa makan teratur aja udah bagus, anak-anak mandi aja udah bagus, rumah kelihatan baik, udah bagus gitu, paling berat. Iya, dan ketika kondisi berat itu ya memang mau tidak mau ya diterima gitu ya. Itu musim yang harus dijalani. Yang ternyata lewat juga. Yang ternyata lewat juga. Jadi ketika ada kondisi-kondisi tidak ideal gitu ya, poin yang penting kalau di proses kita kan sebetulnya kita memang masih mau homeschooling, kita mau jalan terus, bahwasanya ada kondisi yang tidak normal, kondisi yang susah. Kalau itu sementara ya udah kita cari solusinya, kita kemudian cari hal-hal praktis untuk menyelesaikannya sambil ya udah terus maju aja gitu. Nah, tips dari Mas Ara apa nih buat teman-teman yang mungkin menimbang homeschooling? Ya, untuk teman-teman yang tertarik homeschooling gitu ya, kalau buat saya jangan lupa belajar. Orang tuanya yang belajar ya. Jadi ini bukan nitipin anak ke sebuah lembaga berlabel homeschooling, bukan. Homeschooling itu adalah model pendidikan mandiri yang mimpin orang tua. Jadi proses penting yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah belajar. Kalau orang tuanya nggak mau belajar, nggak usah homeschooling. Nggak cocok homeschooling. Ya. Jadi orang tuanya mau belajar, senang belajar, dan mau kerja keras. Karena sekali lagi proses utamanya itu ada di keluarga. Ya, dan itu membuat orang tua memang perlu siap untuk menjalaninya bersama dengan anak-anak. Mudah? Enggak mudah homeschooling ini. Tapi sangat berharga untuk diperjuangkan. Ya, kita kan sangat puas sekali ya dengan prosesnya maupun hasil dari homeschooling yang kita jalani gitu ya. Iya, kalau aku sih tipsnya cari alasan kenapa pengen homeschooling. Karena alasan ini penting, nggak cuma pengen, nggak cuma kayak asik, memang asik beneran, tapi kita harus cari kenapa, karena sekolah itu juga bagus kok gitu loh. Kalau kita mau sampai bersusah-susah gitu ya, atau karena harus usaha, emang harus usaha gitu. Jadi kalau alasannya kurang kuat, waduh. Susah. Jadi harus ada alasan yang cukup jelas yang membedakan dengan sekolah. Betul, Ya. bisa. Kadang mungkin biasanya itu keluarga-keluarga yang mungkin suka berpindah gitu kan, itu jadi alasan yang kuat. Atau kemudian alasan, ya macam-macam lah ya gitu ya. Bahkan alasan finansial juga bisa jadi alasan. Misalnya, oh ini kayaknya kita mau punya anak yang banyak. Kalau banyak kayak mahal nih gitu. Bisa aja, karena ada teman yang juga kayak gitu nih. Homeschooling karena kalau harus nyekolahin satu-satu luar biasa. Dan itu lebih works, jadi biarpun berat tapi tetap dijalankan gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik
tertarik homeschooling dan mau menjalankan homeschooling, gimana nih? Buat yang Ya. baru mulai. Kalau Anda sudah memutuskan, jadi kuncinya tadi kan di awal Anda belajar, ya, belajar berproses bersama pasangan, bersama dengan anak, jangan ambil keputusan sendiri, jangan jalan sendiri. Kalau Anda sudah belajar, sudah siap, maka ketika Anda sudah menjalankannya, pertama pastikan legalitasnya beres, itu ya. Jadi jangan asal jalan, gitu ya. Jadi misalkan ada aturan sekarang, misalkan harus terdaftar di PKBM, daftarlah di PKBM, jangan ditunda. Ya, terutama untuk anak-anak yang sudah masuk usia sekolah. Kemudian yang kedua adalah cari keberhasilan kecil. Ya, mulai dari apa yang Anda bisa lakukan. Ya, jangan cari yang wow, cari yang ideal, harusnya begini, harusnya begitu, nanti kusut. Ya, ambil yang sisi praktis. Ya, mulai dari apa yang bisa dilakukan. Ya, kemudian perbaiki kualitas bonding dan koneksi. Ya, bonding and connection. Ya. Hubungan bersama dengan anak, karena itu jadi modal paling besar di dalam proses homeschooling. Kalau saya sih ya, dari sudut pandang ibu-ibu gitu ya, kalau saya baru mulai homeschooling, maka saya akan cari praktisi yang memang menjalankan, yang anaknya mungkin udah selesai. Karena sekarang banyak banget di Instagram, di Facebook, atau di TikTok bahkan gitu ya, ibu-ibu yang sudah selesai itu atau sedang menjalani, anaknya udah agak SMP atau SMA. Dan kemudian ikutin, lihat gitu, cari tahu. Kalau syukur-syukur bisa ketemu lebih bagus, supaya bener-bener dapet gitu loh, kayak rasanya ini beneran nggak sih? Karena ini bukan coba-coba sih gitu. Kita harus kayak yakin. Dan kalau buat saya, kalau udah yakin tuh kayaknya lebih bisa. Karena dulu waktu anak-anak di awal, yang bikin saya yakin tuh saya lihat keluarga-keluarga praktisi homeschooling, walaupun itu masih di Amerika. Tapi saya lihat, oh bisa kok gitu, dan banyak gitu, dan udah sampai gede-gede gitu. Kalau 20-an tahun aja, 20 tahun yang lalu aja banyak contohnya, apalagi sekarang di Indonesia tuh makin banyak gitu. Teman-teman bisa cari, mungkin bahkan di kota teman-teman itu ada. Kalau syukur-syukur bisa ketemu, bisa ngobrol, maka akan dapat perasaan. Dan itu yang akan menjadi modal besar kalau buat aku gitu ya, itu di awal homeschooling. Oke, itu sedikit cerita ya, awal dari cerita yang akan terus bersambung. Ya, gitu ya. Kami memang meniatkan gitu ya, untuk kemudian berbagi lebih banyak lagi terkait dengan proses menjalani pendidikan berbasis keluarga ini atau homeschooling. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu, jangan lupa subscribe. Ya, sambil mungkin bisa juga ditulis di komen apa yang paling teman-teman pengen tahu terkait dengan homeschooling ini, ataupun terkait dengan apa-apa yang kami jalani. Nanti itu yang akan kami bahaskan di dalam video-video yang selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.